Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena kami boleh menaikkan pujian bagimu. Terimalah pujian kami, kuduskanlah Tuhan, supaya berkenan kepadamu, dan Kau menguduskan kami kembali, supaya firman-Mu yang kudus sebentar ditaburkan, itu tertanam dalam hati kami, dan biarlah itu bertumbuh Tuhan, menuntun jalan hidup kami, supaya kami boleh hidup menurut ketetapan, menurut firman-Mu yang telah Kau tunjukkan, supaya kami boleh hidup kami berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah urapi hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu dengan urapan kuasa otoritas daripadamu, sehingga apa yang keluar daripada mulut bibirnya, itulah yang akan menuntun jalan hidup kami, supaya kami tetap boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam saudara-saudara, kita masuk dalam firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 4. Ayat 1 sampai 4. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 4. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara-saudara sekalian, dalam kitab Yosua ini kita belajar bagaimana saudara-saudara Yosua akan memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Saya malam ini akan menguraikan pasal 1 ayat 3 dan 4, tapi untuk saudara mengerti saya bacakan konteksnya. Musa sudah diberi beban oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa tidak diberikan tugas untuk membawa bangsa Israel masuk Kanaan. Yosua lah yang harus membawa bangsa Israel masuk Kanaan. Dan saudara-saudara, ini kita juga akan melihat bahwa saudara, banyak orang Kristen keluar dari Mesir. Banyak orang Kristen menerima Yesus. Tetapi orang Kristen itu belum tentu menikmati janji Kristus dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sempurna, kita harus menerima Yesus. Kita keluar dari Mesir, dalam arti kata kita bertobat dan menerima kerajaan Allah karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Namun saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang berputar-putar di padang gurun Kades Barnea dan mati. Tetapi biarlah kita menyatakan, aku mau memasuki Kanaan yang dijanjikan Allah. Sebab saudara-saudara, di dalam kitab Ulangan kita tahu bahwa Tuhan membawa kita keluar dari Mesir untuk dibawa masuk ke Kanaan. Banyak orang mengira Kanaan itu adalah gambaran surga. Bukan. Sebab di Kanaan itu bangsa Israel masih menghadapi peperangan. Jadi di dalam surga tidak ada peperangan. Namun Kanaan ini menggambarkan hidup kemenangan sebagai orang Kristen. Apa artinya kita jadi Kristen, saudara? Kita sudah tinggalkan dunia dalam arti kata rohani. Kita sudah tidak lagi hidup di dalam keduniawian. Kita hidup di dalam rohani. Tapi nyatanya, setelah kita jadi Kristen, tidak ada kesaksian. Kita kalah hari demi hari. Karena itu, di dalam hal ini, Tuhan mengatakan, setiap langkahmu, semua yang kau ijak itu, aku berikan kepadamu. Seorang Kristen harus mempunyai satu iman. Setiap kali aku bertindak, aku menang. Setiap kali aku melangkahkan kakiku, aku menuju kepada berkat Tuhan. Karena ini memang dijanjikan Tuhan. Bagaimana saudara kalau andai kata saudara saksi sama orang, gua jadi Kristen tapi makin payah gua. Orang lain jadi, ngapain gue jadi Kristen, itu yang jadi Kristen jadi makin payah. Aku jadi Kristen, lihat hidupku penuh berkat Allah. Itu yang seharusnya.
Dan saudara-saudara, pertama kali dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Musa menerima janji, tapi sebenarnya janji itu adalah kepada Abraham. Tetapi saudara-saudara, apa yang sudah dikatakan kepada Musa sekarang mau digenapi di dalam kitab Yosua. Kalau dalam kitab Musa itu dibicarakan tentang keluarlah kamu dari Mesir, karena kamu akan kuberikan tanah perjanjian. Tapi sebenarnya Allah sudah menjanjikan ini waktu dia memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Keluarlah kamu dari Ur Kasdim, aku akan memberikan satu tempat yang kamu tidak pernah akan tahu, tapi kamu nanti akan menikmati tanah perjanjian yang aku sediakan bagimu. Karena itu saudara-saudara, di dalam hal ini kita melihat Allah menggenapi janjinya. Allah memberikan, dan janji itu adalah kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 18. Kejadian 15 ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Lalu kita lihat tadi dalam ayat 4, sungai Efrat. Batas-batasnya ditunjukkan sesuai dengan apa yang dijanjikan pada Abraham. Dan kalau janji Allah itu kepada Abraham, ini adalah janji pada orang yang beriman. Abraham itu bapak orang beriman bagi orang Israel. Orang Israel menganggap Abraham bapak iman. Orang Muslim mengatakan bahwa Abraham adalah bapak iman. Istimewa gereja Tuhan menganggap bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi saudara-saudara, gereja Tuhan sebagai keturunan Abraham. Lain dengan orang Farisi, kami keturunan Abraham, tapi mereka menganggap keturunan secara hurufiah. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan keturunan, apa yang diimani oleh Abraham, dan kalau ada keturunannya itu adalah orang yang beriman sama dengan Abraham, dialah yang akan memiliki tanah perjanjian. Jadi dengan lain kata, kamu, saya, gereja Tuhan, memiliki janji. Dan disinilah Allah mau menggenapi. Dan Allah mengatakan, setiap langkah kamu menang. Dan apa yang Allah janjikan, pasti Allah dapat menggenapinya. Roma 4 ayat 21. Roma 4 ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dengan penuh kuasa Allah pasti dapat melakukan apa yang Dia janjikan. Jadi saudara-saudara orang Kristen kalau hidup berkemenangan, itu bukan hal yang mustahil. Itu pasti, karena itu janji Tuhan. Justru kalau ada orang Kristen hidup dalam kekalahan, kita merasa heran, mengapa Kristen hidup dalam kekalahan? Kristen harus hidup dalam kemenangan. Kristen tidak luput dari pergumulan. Dalam Yohanes 16 ayat 23, aku katakan kepadamu bahwa di dunia ini ada banyak sekali kesulitan. Tapi ingatlah, aku menangkan itu kepadamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak menjanjikan bahwa tidak ada persoalan, tapi Tuhan menjanjikan kamu menang atas semua persoalan. Itulah perjalanan orang Kristen menuju Kanaan. Karena nanti kita lihat, dalam perjalanannya Yosua memimpin tembok Yeriko runtuh. Bukan kekuatannya bangsa Israel, tapi semata-mata kekuatan Allah. Bangsa Israel bisa menyeberang sungai Yordan, bukan semata-mata karena hebatnya bangsa Israel, tapi karena kasih karunia Allah. Dan setelah melewati Yordan, setelah melewati baptisan roh, lautan kosong itu baptisan air, sungai Yordan adalah baptisan roh, itu sudah saya terangkan. Setelah kamu keluar dari baptisan roh, maka kamu mencapai perbatasan antara daging dan roh, dan kamu memasuki Kanaan, hidup dalam kemenangan karena kamu hidup dalam roh.
Ini saya terangkan secara cepat karena saudara kita masuk PA, nanti di dalam Yosua 1 ayat 1, mungkin saya khotbahkan 3 jam. Yosua 1 ayat 1, itu 3 jam. Tapi itu hari Minggu, evangelisasi. Justru itu enteng. Tapi dalam hal ini kita masuki hal yang dalam. Dan saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam kitab Yosua 1 ayat 3 ini, diterangkan oleh Rasul Paul di dalam Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus. Jikalau kita di dalam Kristus, jikalau kita beriman kepada Kristus, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Dan kalau saudara sudah diberkati di berkat surgawi, berkat jasmani itu adalah bukan apa-apa artinya. Sebab orang yang sudah hidup di dalam berkat surgawi, orang itu sudah hidup dalam kemenangan hari demi hari. Masalah boleh datang, tapi tidak akan dapat menghanyutkan dia. Persoalan boleh datang, dia tidak akan tenggelam dalam persoalan itu. Karena apa? Dia sudah menerima berkat surgawi. Nah, saudara-saudara, kita harus mengatakan bahwa Kristen itu dalam hal ini, di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 4 tadi, Kristen itu harus maju. Jangan cuma bertobat. Jangan cuma terima Tuhan. Jangan cuma keluar dari Mesir. Tapi ini mati berkat itu. Miliki berkat yang memang Tuhan sediakan. Karena itu, Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa, tapi Roh Kudus membawa kita hidup dalam kemenangan. Itu sebabnya, seorang Kristen mutlak harus hidup dalam firman yang membebaskan dia dari dosa, dan kuasa, yaitu Roh Kudus, yang hidup dalam kemenangan karena kuasa Roh Kudus itu kita miliki di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa satu nubuat diberikan dan dinyatakan oleh Yusuf. Mari kita baca dalam Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Kejadian 50 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Saudara-saudara sekalian, Yusuf mengatakan bahwa kamu semua nantinya akan keluar dari Mesir. Yusuf sudah bernubuat bahwa bangsa Israel nanti mengalami proses rohani. Dia tidak tinggal di Mesir, dia keluar. Namun Yusuf berkata, "Bawalah tulang-tulangku keluar dari Mesir. Sekalipun aku mati, aku minta, aku tidak mau mati dan tulangku tetap tinggal di Mesir. Aku mau supaya kau bawa tulangku." Ini permintaan Yusuf adalah permintaan yang tidak biasa, permintaan yang luar biasa. Aku mati, tapi aku akan naik bersama-sama dengan engkau menikmati berkat Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 3, kamu selangkah demi selangkah kamu menang. Efesus 1 ayat 3, kamu mendapat berkat surgawi. Jadi, sudah sinkron. Yusuf tahu mereka keluar dari Mesir. Tapi Yusuf tahu, aku pun akan keluar. Aku akan diangkat oleh Tuhan. Rapture. Aku akan tinggal bersama dengan Tuhan. Keluar dari Mesir, aku tidak ada di Mesir. Orang yang beriman sungguh seperti Yusuf tidak akan terikat pada dunia. Karena dia sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Untuk satu hari kelak, dia keluar dari dunia ini dan dia bertemu Tuhan di awan-awan.
Karena itu saudara, sekarang kita tahu bahwa di dalam kitab Yosua ini diterangkan banyak hal. Berkat dalam hidup ini dan berkat nanti pada saat Tuhan datang dan bunyi sangkakala dinyatakan. Yang mati akan bangkit lebih dulu, kita yang masih hidup akan naik. Semuanya menikmati berkat surgawi. Seperti Efesus 1 ayat 3 tadi. Nah, saudara, kita teruskan sekarang. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Yesus mengatakan sebelum dia naik ke surga, ingat, nantikanlah janji Bapa. Apa yang dijanjikan Bapa? Roh Kudus akan turun atas kamu. Karena Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi aku akan membaptis kamu dengan roh. Dalam arti kata, kita akan menang dalam hidup kita sebagai orang Kristen kalau kita terima Roh Kudus. Yusuf bisa terangkat naik karena dia hidup dalam roh. Seperti Henoh. Henoh dikatakan berjalan bersama dengan Allah. Maka dia diangkat oleh Allah. Semua ini terjadi kalau kamu mengalami dua hal. Baptisan air dan baptisan roh. Dan sekali lagi saya terangkan, baptisan air adalah baptisan pertobatan, baptisan roh itu adalah baptisan di mana kamu hidup dalam roh. Itu bukan berarti kamu harus berbicara bahasa roh, bohong. Bahasa roh itu lain lagi, itu karunia. Ada orang yang dibaptis roh, tapi belum tentu dia memiliki karunia bahasa roh. Tapi banyak orang mengatakan harus, tandanya adalah karunia Roh Kudus. Padahal kenyataannya bahasa rohnya palsu. Karena itu saudara, saya lebih condong. Kamu dibaptis oleh roh. Sekarang saya tanyakan. Kamu dibaptis air, berarti kamu dimasukkan dalam air. Hidupmu dikubur. Dan waktu kamu bangkit, kamu menjadi kejadian yang baru. Kamu menjadi anak Allah. Tapi kamu masih belum terisi. Kamu sekali lagi harus berjalan dalam firman. Dan sebagai anak Allah, kalau kamu berjalan dalam firman, kamu nanti akan dibaptis dalam roh. Kamu dicelup dalam roh. Jadi bukan berbahasa roh. Kamu tidak lagi nampak kedaginganmu, hidupmu di dalam roh. Dan orang yang hidup dalam roh, dia akan menangkan semua pergumulan di dalam hidupnya. Banyak orang salah dalam hal ini, saudara-saudara. Karena itu, ini merupakan pelajaran yang bagus sekali. Saya harapkan saudara bisa menyimak semua pelajaran ini. Itu sebabnya, coba saudara-saudara, di dalam perjanjian lama itu sudah digambarkan. Pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana dia membelah lautan kosong? Dia angkat tongkat. Pada saat diangkatnya tongkat itu, terbelahlah lautan kosong. Dan bangsa Israel berjalan dalam kekeringan antara air, tembok air dua di lautan kosong. Ini berbicara, tongkat itu salib, melalui salib, kamu bertobat dan kamu dibaptis. Namun saudara, pada saat kamu menyeberang sungai Yordan, kamu tidak pakai salib lagi, tapi kamu harus membawa peti perjanjian. Sebab pertobatan itu sudah harus kamu lalui. Dan kamu memasuki tahap yang kedua. Peti perjanjian itu berisi 3 perkara. Yaitu sebenarnya Roh Kudus. Mana itu berbicara? Roh. Perkataanku itu roh yang menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63. Tunas yang, pokok yang bertunas itu merupakan roh yang membawa kebangkitan. 2 loh batu adalah hukum Taurat yang sudah digenapi oleh karena Roh Kudus. Dan peti perjanjian ini diangkut oleh para imam. Masuk lebih dulu ke dalam sungai Yordan.
melalui firman Tuhan. Dan kalau kamu hidup dalam firman, hidup dalam firman, hidup dalam firman, kamu akan dipenuhi roh. Karena itu saudara-saudara, sebenarnya orang Kristen itu jangan ambil gampangnya seperti Nescafe ya. Kalau saudara bikin Nescafe, ambil aja 1 sendok Nescafe, dituangi air panas, sudah jadi kopi. Kristen enggak begitu, saudara. Kalau Kristen jadi gitu, Kristen kopi. Saudara nggak masuk surga, masuk perut. Karena itu saudara-saudara jangan saudara anggap, oh, gini lah, Pak Beni katanya ampuh tuh. Kita datang yuk sama Pak Beni, instan aja jadi kopi Nescafe. Bup, disulap jadi baik. Nggak bisa saudara. Nah, kalau saudara nggak dengerin firman Tuhan, saudara mau saya sulap, nah kan saya tukang sulap, Houdini. Saudara dengar firman. Firman itu nanti mengubah saudara. Firman itu membawa pertobatan, firman itu merubah saudara dari watak hidup dalam kedagingan, saudara hidup dalam roh. Makanya nggak bisa opt-ins gitu. Walau kan saya nanti kan jadi kaya jual surat pengampunan. Sini. Bayar. Kalau hari Senin bayarnya lebih mahal, sebab baru seminggu. Kalau Jumat murahan dikit, apa Setu murahan dikit, sebab itu off. Nggak ada, saudara Kristen nggak ada gitu, saudara. Jadi ada orang sakit tuh datang, Pak Beni, tolong dong, sembahyang biar sembuh. Udah Kristen belum? Nanti dah kalau sembuh dulu. Lu nggak bisa, masuk firman baru. Pak Beni, lepasin dong dari kuasa gelap. Ya masuk dulu dalam firman, jangan terus minta dilepasin. Apanya yang dilepasin? Lembu sapi. Nggak bisa, gitu loh. Makanya jangan kayak kopi instan, ambil Kak Sinten, kasih air panas, titik, apa? Kasih gula. Nescafe, aku bawa kemana-mana. Siapa itu? Bintang film ini? Temen dulu. Ya? Tahu aja loh ini. Banyak pergaulan. Oh ya, saudara-saudara, nanti hari Minggu jam 6:30 saya tampil di TVRI. Baru saja saya kemarin selesai syuting. Dan saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan saya berdoa, khotbah saya laksanakan sekali tanpa retake. Begitu juga nyanyian tanpa diulang, terus jadi. Dan dulunya yang pengarah acaranya saudara ngomong sama saya begini, Pak Pendeta nanti kalau nyanyi mesti action begini, begitu, begini. Ini jalannya ke sini, ke sana. Nah saya bilang, fokusnya sampai di mana? Oh ini 3 kamera Pendeta. Jadi Pendeta bisa agak leluasa. Udah tinggalkan saya. Terus Ricky Putirai bilang, jangan lu ngajarin dia, dia nanti ngajarin lu. Emangnya apa dia? Dia bukan pendeta itu, sutradara itu, mantan. Waktu saya nyanyi, saudara-saudara, itu pengarah acaranya bilang, bikin sinetron dong Pak. Enak aja. Jadi Slamet Raharjo gua nanti. ya. Ntar ya bintang filmnya Indra. Oh, ketawa lagi itu calon mantan. Mantan apa itu? Nanti jadi. Saudara tahu? Kalau kamu tidak pikul peti perjanjian, kamu tidak bisa keluar dari sungai Yordan. Dan kamu tidak akan pernah bisa merobohkan Jericho. Dan kamu tidak akan pernah bisa masuk Kanaan. Dan itu proses maju. Dan Kristen haruslah demikian. Saudara-saudara, Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Ini saya terangkan. Efesus 1 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam Kristus, kamu akan mendapat bagian yang dijanjikan. Di dalam Kristus. Itu dulu satu. Jadi kalau kamu hidup di dalam Kristus, kamu akan menerima janji Allah. Tatkala kamu mendengar firman, dan kamu percaya, kamu dimenterai oleh Roh. Tingkat pertama itu, kita percaya, kita bertobat, kita menerima menterai Roh. Kita jadi milik Allah. Tapi sebagai milik Allah, kita belum memasuki daerah surga. Setelah kita menjadi milik Allah, dan kita belajar melakukan kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendak Allah ini, bukan saja menterai Roh yang dibutuhkan, kita harus dibaptis dalam Roh. Sebab oleh Roh, kamu dapat mengalahkan kedagingan. Oleh Roh, kamu tidak akan melakukan hal-hal yang najis. Sehingga oleh Roh, kamu dapat melakukan kehendak Allah. Sehingga kamu benar-benar nanti bukan saja menerima menterai, tapi kamu menerima kenyataan untuk memperoleh keseluruhan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya, untuk memuji Tuhan dalam kerajaan surga. Wah, ini kitab Yosua ini nanti saya kupas lagi dari Pasal 1 ayat 3 sampai 4 tuh bisa 2 jam lagi dalam versi lain. Ini saya di Bogor ngungsi, saya bikin khotbah. Bayangin kacamata saja, saya punya kacamata itu ada 6, saudara. Itu kacau balau di mana yang ada yang di Bogor, saya cari ada di sini. Ada. Waktu banjir itu enggak karu-karuan, saudara. Apa aja dimasukkan tas, bawa aja pergi. Dan tahu hari Minggu saya nyebrang tuh di sini. Saya bilang sama istri saya, lu takut nggak nyebrang? Enggak, jangan takut ya, ini sungai Yordan. Ya, saya bawa itu pas isinya Alkitab, peti perjanjian aku pikul. Aduh, sudah baunya enggak karu-karuan, nana. Ya ilah itu harum bener. Gua sampai di Bogor beli Dental sak botol, gua tuang semua, badan gua terus sama Dental sampai perih rasanya, nglodokin semua kena Dental. Saking inget-inget, ilah itu bau. Saudara-saudara. Ya? Sampai sekarang rumah saya masih nggak enak baunya. Kalau dolep, wah, dia benar-benar dibaptis dalam Roh. Sebab udah rumahnya habis, ketutup. Dibaptis dalam Roh. Makanya dia pergi di atas tempat jemuran memuji Tuhan. Lainnya bukai bersinar-sinar si dolep. Ya. Yosua 1 ayat 5. Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara sekalian, ayat ini ayat yang besar sekali. Dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Orang yang sudah penuh Roh, saudara, enggak ada satu setan yang tidak tunduk kepada dia. Dan itu yang dinamakan raja itu yang dinamakan penguasa yang di udara. Ya, itu kita akan kalahkan. Karena itu, aku akan menyertai kamu. Yesus kan bilang, aku akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Jadi orang yang penuh Roh, orang yang dibaptis Roh itu adalah orang yang disertai Roh. Bukan harus berbahasa Roh saja. Bukan. Hidupnya penting gimana? Sebab saudara-saudara, maaf. Di kota-kota yang lain, bahkan di Jakarta, ada banyak orang yang dipenuhi Roh, katanya. Dia fasih berbahasa Roh, tapi hidupnya tidak karu-karuan.
Wah, dalam pesta, dalam pertemuan gitu, dalam KKR, wah bahasa rohnya kritis. Begitu sampai luar, saudara, gosip. Apa ada ya begitu? Apa itu Mr. Hyde and Dr. Jekyll? Nggak mungkin kan? Kita bisa mengalahkan hawa nafsu kedagingan. Orang Kristen itu nggak gitu, saudara. Jadi kalau dibaptis roh itu kelihatan gitu, saudara. Ya? Saya itu dulu, wah berangasan, saudara, omong bohongnya itu suka marah. Tapi karena saya sudah hidup dalam roh, marah, keinginan marah itu hilang. Sekarang bisa sabar gitu. Sabar gini aja masih banyak yang nggak berani ketemu saya kok. Jadi saya bingung sendiri. Yang lucu itu saudara, ada anak laki itu masuk toilet, sudah buka ring sleting, saya masuk, gitu, ditutup lagi ring sletingnya keluar saudara. Saya tanya kenapa? Nggak bisa keluar. Bapak di dalam nggak bisa keluar. Aduh, saya sampai bingung. Kepenuhan roh saya. Iya, semua jadi takut. Ya itulah ini ya, sambil lalu aja. Ya. Tadi saya dapat surat saudara-saudara, 2 surat, 1 surat dari Padang. Saya diminta untuk mengadakan KKR di Padang. Kota Padang itu kurang lebih hanya ada 600 orang Kristen. Dan jarang sekali dalam 10 tahun belum ada KKR. Saya diminta datang dan saya terus interlokal. Saya bilang, ya saya mau datang bulan Mei. Tapi ini yang ngundang saya ini adalah pengikutnya Toronto Blessing. Saya kasih tahu, saya memberi syarat. Nggak perlu nangis, nggak perlu ketawa. Wajar saja. Oh, enggak, stop. Gua nggak mau ada itu. Itu nggak benar. Ya mungkin ada suara-suara Stephen Tong dimusuhin sekarang karena Stephen Tong membuat statement yang keras sekali. Saya tidak perlu memberi statement, tapi saya nggak mau. Nggak ada itu di gereja. Ketawa-ketawa itu nggak ada. Bohong. Lebih baik kamu dengar firman, mengerti daripada kamu ketawa tanpa arti. Ya, itu just a joke. Ya, you are clown. Ya, kamu badut. Jangan deh, ya. Apalagi saya bilang nanti kalau altar call, jangan ada orang guling-guling. Saya marah. Ya, saya nggak senang. Saya tinggal pulang. Ya, pasti. Pokoknya saya tahu siapa Benny Santoso, makanya. Ya. Terus dari ujung pandang saya diundang. Yang undang apa? Gereja Betani. Dia sanggup mengumpulkan 3.000 orang di ujung pandang. Dan dia minta supaya pendeta-pendeta dari Poso, dari mana-mana datang. Tapi mereka ingin mendapatkan uang transport dan penginapan makan seorang 75.000. Nah, padahal sebenarnya saya sudah tunggu-tunggu di surat, tapi rupa-rupanya baru sekarang suratnya dikirim. Dan mungkin antara Betani itu ngomong-ngomong, oh saya mau ngomong Pak Benny, oh jangan loh, itu anti roh. Saya bisa khotbah gini nih, adalah orang yang ngerti roh. Nah orang yang bilangnya penuh roh itu tidak bisa khotbah, itu sebetulnya roh apa saya bingung sih. Nah ini saya ngomong ini terus terang, boleh dengar ya telinga-telinga. Biar masuk kaset. Ya jadi supaya tahu aja. Nah nanti kita doakan. Kalau sampai ke Padang, wah, ya kita akan makan nasi Padang di sana. Ya kalau ujung pandang nanti, nah kita doakan. Raja-raja itu kita kalahkan. Ulangan 7 ayat 24 sampai 26. Ulangan 7, ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit
Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Saudara-saudara, kita harus kalahkan semua raja atau semua petenung, semua hal-hal yang tidak benar, dan kita harus kalahkan semua kuasa gelap, dan jangan sampai kita membawa atau berkompromi dengan kuasa gelap. Dan hal ini nanti diterangkan dalam Yosua pasal 7, di mana Achan menginginkan emas perak dan dia sembunyikan, akhirnya Achan harus ditumpas mati. Orang yang hidup dalam roh, di dalam perjanjian baru dikatakan, jangan sekali-kali kamu kompromi dengan ajaran yang sesat, sehingga kamu mendukakan roh, dan akhirnya kamu memadamkan roh. Achan dilemparin batu, mati. Ada orang tanya sama saya, itu di dalam perjanjian lama itu kejem amat ya Tuhan ya, hukumannya dirajam. Kenapa sih kok jahat gitu Tuhan itu? Lu jangan ngomong sembarangan. Taurat itu mengatakan mata ganti mata, jiwa ganti jiwa. Tapi dalam anugerah pengampunan itu turun. Jadi memang Tuhan mau menggambarkan Taurat dan anugerah. Sehingga dalam kitab perjanjian ini kalau kita lihat ya, akan berdosa mati. Namun dalam perjanjian baru, kamu penuh roh, kamu kalau melakukan kekejian, kamu mendukakan roh. Tuhan masih memberi kesempatan agar kamu lekas kembali. Dan roh itu kembali bersinar di dalam dirimu. Jadi saudara, kalau saudara mau tahu ya, kita ini, tahukah kamu bahwa kamu ini bait Allah di mana roh Allah diam di dalam kamu? Apa itu artinya? Tahukah kamu bahwa kamu ini bait Allah di mana roh Allah diam di dalam kamu? Kita ini seperti pelita. Kita ini pelita. Roh Allah itu adalah minyak dan api. Oleh karena minyak, api keluar. Kalau kita berbuat dosa, api itu menjadi pada apa? Mendrep. Apa? Redup. Mendrep. Cara Jawa enak kamu. Ya, jadi api itu mulai redup. Nah, kalau kita terus dalam dosa, kita memadamkan api itu. Jadi sebenarnya, tahukah kamu bahwa kamu bait Allah di mana roh Allah diam di dalam kamu? Loh, roh kok ada di sini? Sebenarnya kalau kamu matamu itu bisa melihat. Matamu itu betul-betul dicelikkan Tuhan. Tiap-tiap orang yang penuh roh itu dilingkungi oleh sinar kemuliaan Allah. Nah, orang yang penuh roh itu kalau menghadapi orang dead gitu, orang itu mesti kaget. Karena apa? Sinarnya terang. Nah, kalau orang itu kemudian berbuat dosa, dia makin redup. Terus hidup dalam dosa, terus hilang. Soul. Melawan Tuhan, tidak taat, memelihara agak itu berbicara tentang kedagingan, raja kedagingan. Nah, Saul kemudian meneruskan ke Endor, mati. Bunuh diri dia. Sebenarnya connect-nya itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu bagus sekali sebenarnya. Nah, karena itu sekarang saudara-saudara, kita kalau sudah penuh dengan roh, hidup kita harus hati-hati. Karena saudara-saudara sensitif sekali. Roh itu peka. Kalau saudara melakukan sesuatu yang tidak baik, roh itu memberikan kode, sinyal. Ya? Pep, seperti T120. Kalau diteruskan guling. Nah, itu kita harus hati-hati. Kita teruskan saudara, Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat
Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Hei Kristono, pahlawan Tuhan, karena engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau akan dapat melepaskan belenggu bangsamu dari Midian, dari perbudakan. Jadi kalau kita penuh roh, kita sanggup melepaskan orang lain, saudara. Bukan saja roh itu berfungsi untuk diri kita dalam hidup dalam kemenangan, tapi roh itu dapat kita praktekkan dalam hidup untuk melepaskan orang lain dari belenggu dosa. Siapakah sebenarnya seorang hamba Tuhan? Dia mungkin kecil, karena dibandingkan anggotanya ada yang konglomerat, ada yang profesor, ada yang doktor. Pendetanya mungkin ya orang sederhana, tapi pendeta itu penuh roh. Doktor, profesor, konglomerat dapat menerima kelepasan melalui seorang pendeta yang sederhana. Gideon adalah dari suku Manasye, suku yang kecil, dan dia masih muda. Tapi ini membuktikan juga Allah sanggup memakai apa saja dan siapa saja. Dan dengan cara Roh Kudus turun atas dia, yang kecil, yang sederhana, bisa melakukan sesuatu yang besar. Karena itu gereja Tuhan itu adalah satu yang kecil. Tuhan Yesus itu kalau bicara enak sekali, kamu nih garam dunia. Garam itu murah di pasar beli, murah sekali dah. Dan semua orang bisa beli garam. Belum tentu orang bisa beli berlian, tapi kalau beli garam pasti bisa. Kalau orang sudah tidak bisa beli garam, melaratnya udah lebih baik bunuh diri dah. Garam itu murah, tapi tanpa garam, masakan yang paling enak pun tidak akan jadi enak. Gereja Tuhan itu kecil, tapi kekuatannya besar. Karena itu sebagai gereja Tuhan, jangan saudara mengatakan, kami bukan apa-apa. Katakan, aku milik Allah, aku sesuatu. Aku dapat membebaskan. Karena aku garam dunia. Tanpa aku tidak ada yang sedap. Aku terang dunia, tanpa aku kegelapan menyelimuti dunia. Yang kecil berarti sekali. Saya berterima kasih dengan senter waktu banjir, gelap. Saya dikasih senter. Senternya gede itu, yang dipakai polisi Amerika. Berat sekali saudara, itu fungsinya buat nyolokin dan juga mukul kepala orang. Itu saya udah jagain di sebelahnya kamar tidur saya. Kalau ada orang masuk, gua ketok itu, tanggung dah. Sumber waras lu. Ya, berat saudara. Dan itu alat itu dulunya tidak ada artinya. Tapi setelah lampu mati semua gelap, saya nyalakan. Saya bisa mencari sesuatu. Yang kecil itu berarti. Yang besar tidak ada artinya. Ya, karena itu jangan kira hanya dengan senyumnya Kristono memenangkan dunia. Amin. Cukup sekian ya. Ya nanti kalau kelamaan pusing kamu. Ya
Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Mari kita berdiri. Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Dengan percaya kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Dan Kau menceraikan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kalau kami terus hidup di dalam kuasa firman-Mu Tuhan, kami akan menjadi dewasa. Dan Engkau Tuhan akan memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami. Sehingga kami sanggup menghadapi semua tantangan dalam hidup ini. Tuhan memberikan kami kemenangan hari demi hari. Langkah kami tidak sia-sia karena Tuhan yang akan menyertai kami dengan tiang api dan tiang awan. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu berdoa, Tuhan memberi kelepasan. Anak-anak-Mu minta, Tuhan berikan. Apa yang mereka minta, Tuhan memberi yang terbaik, yaitu Roh Kudus yang turun atas kita saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Pembaptis Roh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk.